Israel Mamoya memberkati. Haleluya, haleluya. Mari kita satu dalam doa. Terberkatilah Tuhan Yahweh Bapa yang kekal. Bapa, kami bersyukur kalau pada hari ini, di hari Sabat yang mulia ini ya Bapa, kami boleh bersama-sama umat-Mu. Kami boleh bersama-sama beribadah Sabat untuk melakukan kehendak Bapa, menguduskan hari Sabat. Bapa, biarlah Bapa memberkati menyertai kami semua, baik yang ada di Kelapa maupun yang ada di rumah kami masing-masing, yang melalui aplikasi Zoom ataupun Facebook. Bapak juga memberkati menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami telah memuji-muji dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, Bapa yang Maha Mulia. Ampuni segala pelanggaran, kesalahan, dosa yang kami lakukan, baik melalui pikiran kami, perkataan kami, maupun perbuatan kami. Ampuni Bapa, oleh darah anak domba Paskah, darah Yeshua HaMasyiah yang tersembelih, sebagai persembahan yang harum bagimu, yang menguduskan kami, menyucikan kami, mengampuni kami, sehingga kami layak untuk datang kepada Bapa, untuk menerima berkat-berkat Sabat pada hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi juga setiap telinga yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, agar kami diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Perkataan Bapa yang dahsyat, yang luar biasa, kami akan terima dan melakukannya. Bapa, segala kuasa jahat, roh-roh di udara, roh-roh Satan ataupun iblis yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu dari hati dan pikiran kami sudah patahkan, gagalkan di dalam nama Yeshua HaMasyiah. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yeshua HaMasyiah, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, bisa lambaikan tangannya. Sahabat Shalom semuanya. Sahabat Shalom Pak. Amin, amin. Sahabat Shalom. Kabar sehat semuanya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Bapak Yahweh, khususnya jemaat GPR Haleluya, yang boleh bersama-sama kita menikmati Sabat yang Tuhan perintahkan untuk kita menguduskan hari ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, memang hari-hari belakangan ini kita diperhadapkan dengan duka cita yang luar biasa bagi kita semua, jemaat-jemaat GPR, bahkan saudara-saudara kita yang lain. Karena di hari-hari belakangan ini kita mendengar kabar dipanggilnya ke rumah Bapa kita di surga, di Samayim, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang dekat dengan kita, ya. Semenjak dari dipanggilnya almarhum Ibu Gembala kita, kemudian orang tua dari Bapak Mesak, ya Tuhan, dari adik dari Bapak Gembala kita, kemudian mami saya, orang tua saya dipanggil juga oleh Bapak, ya. Kemudian adik ipar saya sendiri, yaitu jemaat dari GPF, majelis di sana juga beberapa hari yang lalu juga dipanggil oleh Tuhan. Dan yang terakhir, kita merasa kehilangan oleh hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu almarhum Bapak Gembala Muda, Bapak Bapak yang telah dipanggil oleh Bapa ke rumahnya di Samayim, di surga. Duka cita yang mendalam kita masih rasakan ya pada hari-hari ini, dan memang itu sudah tertulis di dalam kitab yang memiliki
telah tertulis bahwa di dalam Pengkhotbah 3 dikatakan bahwa ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu duka, waktu sukacita. Dan ini telah terjadi digenapi dalam setiap kehidupan ini. Tetapi kita bersyukur di ayat 11-nya dikatakan bahwa di ayat 11 dikatakan Dia telah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dia juga telah menaruh kekekalan di dalam hati mereka. Tanpa itu manusia tidak dapat memahami pekerjaan Tuhan berbuat dari awal sampai akhir. Ya, kita percaya bahwa sesuatu yang indah telah dicapai oleh saudara-saudara kita, orang tua kita, keluarga kita yang telah dipanggil ke rumahnya. Itulah yang terindah. Ya, terindah. Tuhan menaruh dalam diri kita roh kekekalan, yaitu Roh Kudus, agar kita memahami apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tanpa rohnya, kita tidak akan memahami kehendak Tuhan. Oleh karena itu, di saat sekarang ini, kita bersuka cita di hari Sabat, di hari kudusnya yang telah diberikan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Ya, sesuatu yang indah, sesuatu yang kekal telah diterima. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, mati adalah keuntungan, tetapi hidupku adalah untuk Hamasya, untuk Tuhan. Ya, jadi kita bersyukur keberadaan kita pada saat ini untuk memuliakan Bapa di hari Sabatnya, di hari kekudusan, di hari kenikmatan yang luar biasa ini. Berkat-berkatnya pasti tercurah atas kita semua pada hari ini. Mari saudara, kita akan membuka kitab suci kita. Saudara yang dikasih Tuhan, saya masih sangat berduka memang dengan dipanggilnya teman pelayanan kita, orang yang kita kasihi, yaitu Bapak Gembala Muda, Bapak Mulyadi. Pak Mulyadi adalah senior saya, saudaraku. Walaupun umurnya di bawah saya, tetapi dia adalah senior saya. Dia kalau dikatakan sebagai penerbang, mungkin jam terbangnya lebih banyak daripada saya. Ya, luar biasa. Saya masih ingat ketika masih beribadah di gereja Sumur Batu, karena saya duduk paling dekat dengan kami berdialog tentang kebenaran. Banyak kami membicarakan tentang Tuhan. Luar biasa hambanya ini, sehingga hamba saya tidak bisa melupakan kata-kata atau nasihat yang dia berikan kepada saya, begitupun sebaliknya. Luar biasa. Bapak Gembala Muda almarhum Bapak Mulyadi. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan telah memanggil dia, memanggil di tempat yang pantas untuk dia. Sudah berada di samayan bersama Bapa dengan ketenangan. Kita pun akan mengalami hal yang sama. Karena itu, sebelum kita menuju ke sana, tugas kita adalah melayani. Tugas kita adalah memberitakan kebenaran. Tugas kita adalah memberi semangat kepada orang-orang yang ditinggalkan. Saya percaya Ibu Winarti, anak-anak, Tuhan memberikan kesukacitaan, kesehatan yang sempurna, dan berkat-berkat yang Bapak sediakan pasti akan tercurah untuk keluarga hambanya yang kita kasihi, yang telah mendahului kita semua. Haleluya, amin. Mari kita buka di dalam pembacaan kitab suci hari ini, yang terambil di dalam Yesaya pasal 50, Yesaya pasal 50 ayat 4. Satu ayat kita baca bersama-sama, baik yang menggunakan ILT maupun
LAI, kita sama-sama membaca ayat firman Tuhan yang kita boleh dengar, dan ketika kita membaca, kita bersuara agar telinga kita mendengar firman Tuhan ini. Yesaya pasal 50 ayat yang keempat saya akan baca. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Tuhan Yahweh telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Amin. Berbahagialah kita yang mendengarkan, membacakan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan kita boleh melakukannya dalam setiap langkah hidup kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang murid. Murid, kita pun semua pasti pernah jadi murid di sekolah. Amin, saudaraku. Ya, kita pernah duduk di bangku sekolah dan kita menjadi murid. Apa yang dilakukan seorang murid? Orang murid dia harus belajar, ya. Dia harus tunduk kepada gurunya, taat kepada gurunya, dan melakukannya. Tidak menentang guru. Kalau kita menentang, kita akan dikeluarkan oleh guru kita. Ya, kita harus tunduk, taat kepada guru kita. Ya, itulah murid. Kita adalah murid. Begitu banyak gelar buat kita, saudara. Gelar yang diberikan Tuhan. Kita murid karena kita harus belajar. Sampai tua kita harus tetap belajar. Yang kedua adalah kita anak. Gelar yang diberikan Tuhan anak karena kita adalah ahli waris. Kita adalah hamba karena seorang hamba akan mengetahui isi hati Tuhan. Ya. Dan kita adalah mempelai. Begitu banyak, bahkan kita adalah biji matanya. Kita adalah harta kesayangannya. Luar biasa. Gelar-gelar. Tapi hari ini saya akan berbicara tentang murid. Murid yang harus belajar. Di sini dikatakan bahwa Tuhan Yahweh telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Lidah seorang murid. Mari kita baca di dalam Yesaya pasal 54. Yesaya pasal 54 ayat 13 sampai 15. Ayat 12 sampai 15. Kalau Bapak Ibu Saudara mau membaca, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan Yahweh. Dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut. Dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku, Bapak Yahweh. Siapapun yang menyerbu engkau akan rebah melawan engkau. Amin, saudara. Kita adalah murid-murid Bapak Yahweh. Sehingga kalau kita baca di Yohanes pasal 8, mari kita buka Yohanes agar kita dapat memahami kerja Tuhan di dalam hidup kita. Yohanes 8 ayat
Haleluya. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32. Setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang yang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin, saudara. Jadi seorang murid adalah tinggal di dalam firman-Nya, dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Agar firman Bapa memerdekakan kita dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa perkataan Yesus adalah perkataan Bapa sendiri. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman yang telah menjadi daging, menjadi manusia. Jadi perkataan Yesus adalah perkataan firman Bapa. Perkataan yang hidup. Dikatakan bahwa jika kita tetap tinggal di dalam firman-Nya, kita tinggal dalam firman Tuhan. Artinya kita mau tetap percaya dan melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kita adalah murid-murid yang dimerdekakan. Amin, saudara. Bapak Ibu yang saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yahweh telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya apa, saudara? Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Kalau kita baca di Matius 12 ayat 37, dikatakan di sana, atas dasar perkataanmu kamu akan dibenarkan, atas dasar perkataanmu kamu akan dipersalahkan. Atau di dalam kitab lain Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, menurut ucapanmu kamu akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu kamu akan dipersalahkan. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan yang diberkati, sebagai murid Tuhan, kita harus mengikuti guru kita, mengikuti Tuhan kita, apa yang diajarkan kepada kita. Ya, yang diajarkan kepada kita adalah perkataan kita haruslah perkataan hidup. Ya, perkataan kita harus perkataan yang memberkati banyak orang, yang menjadi berkat untuk banyak orang. Kalau ayat 36 dikatakan, segala kata-kata sia-sia akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sehingga kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang yang diberkati, harus melakukan ini, saudara. Hati-hati dengan perkataan kita, hati-hati dengan ucapan kita, karena hidup dan mati kita ada di lidah kita. Mari kita buka di dalam firman Tuhan di dalam Amsal pasal 18 ayat 21. Amsal pasal 18 ayat 21, di sana dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Baik, saudara, siapa yang mengemakan, siapa yang suka berkata-kata tentang kematian atau tentang hal-hal yang buruk, maka dia akan memakan buahnya. Tetapi kalau kita mengatakan tentang kehidupan, kita berbicara tentang kebenaran, kita berbicara tentang Yesua yang adalah adon kita, juru selamat kita, di mana Tuhan telah memberikan kepada kita supaya setiap kita yang percaya menerima keselamatan. Darahnya tercurah untuk kita supaya kita dapat menerima keselamatan dari Bapa Yahweh. Haleluya. Saudara, perkataan yang benar, kita kalau melihat di Bilangan 13, di sana dikatakan ketika Musa mengutus 12 suku Israel untuk mengintai tanah Kanaan. Kita bisa baca di Bilangan 13, ya.
ada kata-kata semangat dari dua orang. Dua orang yaitu Yosua dan Kaleb. Sehingga mereka menerima kehidupan. Tetapi yang 10 perkataannya adalah perkataan yang buruk. Perkataannya adalah perkataan yang tidak dikehendaki oleh Bapa. Ya, kalau kita lihat, saya bacakan ya, Bilangan 13. Ketika yang 10 orang memberitakan kabar-kabar buruk tentang ke tanah Kanaan, maka Kaleb kemudian di ayat 30 mengatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu dan di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti mengalahkannya. Amin, saudara. Ada kepastian di dalam Tuhan. Dia percaya, Kaleb percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan tanah Kanaan. Oleh karena itu dialah yang akan menyertai dan kita akan merebut mereka akan merebut tanah Kanaan itu. Kemudian di ayat yang ke-6, pasal 14, Bilangan 14, dikatakan di sana, di ayat 6 sampai ayat yang ke-9, di sana dikatakan bahwa tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kita lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Bapa Yahweh berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan kita akan memberikannya dia akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan Yahweh dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Bapa Yahweh menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Amin, saudara. Saudara, akhir-akhir ini kita diperhadapkan dengan COVID-19. Ya, sekarang pemerintah telah mengeluarkan PPKM darurat, sangat-sangat terbatas kita bergerak. Untuk apa, saudara? Untuk melawan, untuk menghambat penularan dari COVID-19 yang sedang kita hadapi hari-hari ini ya, saudaraku. Di sini dikatakan jangan takut. Perkatakan jangan takut. Bapak Gembala kita sering mengatakan jangan takut. Tetapi kita pun jangan konyol, saudara, untuk tidak melakukan protokol kesehatan. Pemerintah adalah perpanjangan Tuhan. Pemerintah adalah hamba Tuhan. Sehingga kita harus mengikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah kita untuk taat melakukan protokol kesehatan, menghadapi masalah. Tetapi jangan sekali-kali, saudaraku, mengeluarkan perkataan sia-sia. Tetapi perkataan berkat. Kita pasti menang. Kita pasti sembuh. Kita pasti hebat. Kita pasti luar biasa. Karena Bapa Yahweh yang menyertai kita. Amin, saudara. Itulah yang harus kita perkatakan. Jangan memperkatakan. Memang banyak berita-berita yang keluar dari media sosial. Berita-berita yang tidak baik. Kita abaikan saja. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita percaya bahwa penyertaan Bapa luar biasa. Sehingga membawa umatnya, membawa kita semua untuk masuk ke tanah Kanaan seperti pada 10-12 orang pengintai. Hanya Yosua dan Kaleb yang masuk. Yang lain tidak bisa masuk. Tapi saya percaya kita jemaat GPR Haleluya adalah jemaat yang sangat mengerti, sangat memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga kita melakukan bersama untuk tetap menjaga perkataan kita. Di sini dikatakan bahwa supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru ya kepada orang yang letih lesu. Banyak orang yang letih lesu yang kita hadapi pada saat ini. Bagian kita adalah menyemangati, memberikan kebenaran, menyampaikan kebaikan Bapa Yahweh kepada kita. Ya, jangan kita, soalnya ada beberapa hamba Tuhan, saudara, ketika dia mau berdoa, orangnya sudah sekarang, artinya sudah tidak ada harapan, tetapi dia berkata kepada istrinya bahwa sebentar lagi tidak lama lagi dia akan meninggal. Ini perkataan yang
tidak baik, saudara. Ketika kita berdoa untuk orang-orang yang mengalami penderitaan, yang mengalami sakit berat, apapun juga, kita percaya bahwa Tuhan Yahweh bisa membalikkan semua itu untuk kesembuhan. Kalaupun Dia memanggil kita, itu juga mujizat. Ya, Tuhan memberikan mujizat ketika kita berdoa. Yang pertama adalah kesembuhan, apa yang kita inginkan. Yang kedua adalah Dia dipanggil. Itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Itulah yang dialami oleh saudara-saudara kita yang mengalami hal-hal yang luar biasa, yang mengalami pencobaan di dalam kehidupan hari-hari ini untuk kita hadapi. Oleh karena itu, sebagai murid daripada Bapa Yahweh, sebagai murid dari Tuhan, mari kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memberi semangat kepada orang-orang di sekitar kita yang mengalami kelemahan tubuh, yang mengalami pergumulan, masalah pekerjaan, masalah sakit penyakit, masalah begitu banyak masalah yang kita hadapi. Jangan kita keluarkan kata sia-sia, tapi kita keluarkan kata berkat. Engkau pasti sembuh, engkau pasti diberkati Bapa Yahweh. Itulah seperti yang disampaikan oleh Yosua dan Kaleb. Perkataan berkat, perkataan positif keluar dari mulut kita, sehingga menjadi berkat, menjadi garam dan terang di tengah-tengah di mana kita berada. Ya, saudaraku, Tuhan memberikan kita rohnya yang kudus untuk memampukan untuk kita lakukan. Tanpa rohnya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu kita bersyukur karena roh Bapa ada pada kita semua, ya, yang mengurapi kita, yang memampukan kita untuk melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan yang seterusnya, saudara, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Mempertajam setiap hari, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Saudara, ketika kita mau bangun pagi-pagi, jangan kita utamakan untuk kebutuhan makanan jasmani kita, tetapi makanan rohani kita yang kita utamakan, yaitu firman Tuhan. Ketika kita bangun pagi, kita bersyukur kepada Bapa atas napas kehidupan baru. Pagi-pagi sekali, sebelum terang atau matahari terbit, kita sudah berada menyembah, memuliakan, berdoa, membaca firman Tuhan dengan mulut kita agar telinga kita mendengar, mempertajam, ya, mempertajam pendengaranku karena iman timbul dari pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Iman, firman Tuhan yang memberikan kita iman. Di sini dia katakan setiap pagi mempertajam pendengaranku untuk supaya kita mempertajam adalah utamakan makanan rohani kita. Karena tubuh kita ada tubuh jasmani dan ada tubuh rohani. Dua-duanya perlu makanan, saudara. Bukan hanya tubuh jasmani kita saja yang kita beri makan 3 kali sehari, bahkan lebih. Ya, tetapi tubuh rohani kita tidak kita beri makan. Makanan kita, makan rohani kita adalah apa? Firman Tuhan. Sehingga di dalam Matius 4 dikatakan bahwa kalau kita baca di dalam Matius ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, berbicara roti adalah makanan, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan Yahweh. Ya, jadi kita jangan abaikan makanan rohani kita, saudaraku. Saya berbicara ini bukan berarti saya tidak melakukan, saudara. Tiap pagi sebelum matahari terbit, pagi-pagi saya sudah harus datang sujud, menyembah seperti yang diajarkan oleh Bapak Gembala kita. Menyembah dengan sampai ke muka kita sampai ke tanah, itu namanya menyembah Tuhan. Ya, menyembah, datang menyembah. Kemudian apa? Saudara baca firman Tuhan. Makanan rohani sangat penting, saudara.
Sehingga kita ketika menghadapi peperangan, perkataan kita adalah perkataan firman. Efesus 6 dikatakan bahwa terimalah keselamatan, ketopong keselamatan, yaitu firman Tuhan. Supaya kita melalui kebenaran firman Tuhan ketika kita makan, maka akan keluar dari mulut kita perkataan untuk mengalahkan, untuk menghancurkan kuasa Satan, untuk menghancurkan segala macam roh-roh jahat yang ada di sekitar kita. Haleluya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi-pagi, benar, mari kita baca di dalam Mazmur pasal 5 ayat 4. Mazmur pasal 5 ayat 4. Di sana dikatakan, Tuhan Yahweh, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Ya, pada waktu pagi, saudara. Tuhan mendengar seruan kita. Tuhan mendengar doa kita di waktu pagi, saudara. Pagi-pagi benar datang kepada Tuhan. Karena dia adalah sumber pengharapan kita. Dia adalah sumber sumber dari segala-galanya. Oleh karena itu datang kepada Tuhan di pagi hari. Ya, sebagai murid-murid Tuhan yang baik. Murid-murid Tuhan yang memberi semangat. Bagaimana kita memberi semangat kalau diri kita sendiri tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu pada pagi hari ini, mari kita buka lagi dalam Mazmur 88. Mazmur 88. Mazmur 88 ayat 14. Saya akan bacakan, saudara. Tetapi aku ini, ya Tuhan Yahweh, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Lakukan ini, saudara. Kita pasti diberkati. Seruan kita, minta tolong kita kepada Tuhan, dia akan mendengar dan menjawab, yang memberikan yang terbaik untuk kita. Mazmur 119 ayat 147. Mazmur 119 ayat 147 sampai dengan ayat 149. Saya bacakan, saudaraku. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu atau perkataan Bapa. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Dengarlah suaraku sesuai dengan kasih setiamu. Ya Tuhan Yahweh, hidupkanlah aku. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum. Lakukan, saudara. Ketika kita mendengar ini, saudara, mari saya mengajak kita semua. Pagi-pagi mengutamakan Tuhan. Ketika dia menyampaikan firman-Nya pada saat kita sakit, dia akan menyembuhkan kita. Amin, saudara. Mazmur 107 ayat 20. Disampaikan firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Dibebaskannya dari liang kubur. Itu adalah ayat dari Mazmur 107 ayat 20. Mari kita mengimani perkataan Tuhan. Perkataan Bapa sendiri kepada kita, anak-anaknya, kepada kita murid-murid Tuhan, Bapak Yahweh, sesuai yang dikatakan di dalam Yesaya 54 ayat 13 tadi. Semua anakmu akan menjadi murid Bapak Yahweh. Dan
semua anakmu akan menjadi murid Bapa Yahweh. Kita adalah murid Tuhan, murid Bapa. Ya, kita juga pernah menjadi anak. Semua anak-anakmu. Kita pernah jadi anak dan kita adalah anak murid Bapa Yahweh yang harus taat kepada Tuhan, harus taat kepada Bapa Yahweh, harus taat kepada perintah-perintahnya yang telah diberikan. Perintah-perintahnya tidak jauh. Kita mendengarkan suara Tuhan ketika kita membaca firman Tuhan di pagi hari. Dengan bersuara, saudara. Maka itulah suara Tuhan yang mengajarkan kita tentang kebenaran. Ya, yang akan memerdekakan kita. Firman Tuhan akan memerdekakan kita. Bebas ya, saudara, bebas dari segala masalah, sakit, penyakit. Tuhan akan memberikan kesembuhan. Apalagi pada saat sekarang ini, saudara, mari kita menghadapi COVID-19 ini. Tidak usah takut. Karena apa, saudara? Tuhan yang menyertai kita. Saudara, saya teringat Bapak Gembala Muda, Bapak Mulyadi pernah menyampaikan Mazmur 91. Ya, Mazmur 91. Kalau kita lihat COVID-19, kita harus balik menjadi 91, saudara. Ya, COVID-19 corona boleh ada, tetapi pembalikan dari Tuhan bisa terjadi. Ketika kita balik 19 menjadi 91, mari kita buka. Mazmur 91. Hambanya pernah menyampaikan, Bapak almarhum Gembala Muda Bapak Mulyadi pernah menyampaikan ini, saya sangat diberkati karena ayat-ayat yang ada di dalamnya saya selalu perkatakan. Saya perkatakan setiap saya berdoa pagi, setiap saya mau keluar rumah, saya perkatakan Mazmur 91 ini. Kita lihat Mazmur 91, aman dalam perlindungan Tuhan Yahweh. Tentunya kita semua ingin aman, saudara. Bagaimana supaya aman? Perkatakan perkataan firman Tuhan. Perkatakan apa yang Tuhan janjikan. Saya mengambil ayat yang keempat. Ayat 4. Ayat 4, ayat 11 dan ayat 14. Saya bacakan, saudara, apa yang selalu saya perkatakan. Firman ini. Saya sangat diberkati ketika hambanya menyampaikan ini. Karena ini yang selalu saya perkatakan. Yang pertama adalah ayat 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Luar biasa. Pagar tembok. Jadi adalah perisai kita. Perkatakan, saudara, kalau mau keluar rumah atau kemanapun, biasakan kita berdoa menyerahkan perjalanan kita kepada Tuhan. Sehingga di ayat 11 dikatakan, ketika sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Saya selalu perkatakan, malaikat Tuhan ada di depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Sehingga kita tidak ada dalam bahaya kecelakaan. Sehingga kita, segala sakit ataupun virus tidak mendekati kita. Karena perlindungan Bapa yang sempurna. Yang ke-14, ayat 14. Sungguh hatinya melekat. Kata melekat adalah sangat dekat. Yakobus 4 dikatakan ketika kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan mendekat kepada kita. Ketika kita menjauh dari Tuhan, Tuhan juga akan menjauh. Oleh karena itu mari mendekat kepada Tuhan supaya kita melekat. Ya, melekat artinya ada bersama Bapa Yahweh. Ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab dia mengenal namaku. Saya percaya kita semua jemaat GPR Haleluya mengenal nama Tuhan kita. Amin, saudara. Mengenal nama Tuhan Yahweh. Janji Tuhan ketika kita menyerukan nama Bapa, maka dia akan menolong kita. Ya, dia akan memberikan kita yang terbaik untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Di sini di ayat 4 dikatakan pagar tembok. Kita ingat, saudara, Ayub. Ya, Ayub di pasal 1 kalau kita buka pagar tembok, ya.
Ayub pasal 1 ayat 10 di sini dikatakan ketika iblis mengatakan, Satan mengatakan kepada Tuhan Yahweh, di sini dikatakan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakan telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ya, Tuhan membuat pagar, ya artinya tembok perisai memagari dia, Ayub. Kenapa Ayub dipagari? Dibentengi oleh Tuhan, dijaga karena dia adalah orang yang saleh, orang yang taat, ya, orang yang jujur, ya. Orang yang saleh, yang jujur, yang takut akan Tuhan, ya, dan menjauhi kejahatan. Nah, bagaimana supaya kita mendapat perlindungan yang sempurna, pagar tembok mengelilingi kita? Jadilah kita seperti Ayub, ya. Jadi jujur, perkataan kita jujur, ya, taat, saleh di sini itu berarti kita taat kepada Tuhan. Sebagai murid kita taat kepada Tuhan kita, Bapa Yahweh, yang telah menjaga, melindungi, menyertai, menolong, semua ada di dalam tangan Bapa. Ya, Mazmur 91 ini memberkati saya. Mari saudara, kita perkatakan perkataan-perkataan kebenaran. Sehingga Matius 12 ayat 37, atas dasar perkataanmu kamu dibenarkan dan atas dasar perkataanmu kamu dipersalahkan. Ketika kita menyatakan kebenaran, maka kita akan dibenarkan. Tetapi ketika kita menyatakan hal-hal yang buruk, kita dipersalahkan. Mari saudaraku, saya percaya jemaat GPR Haleluya adalah jemaat-jemaat yang taat, ya, mau mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita semua melalui gembala sidang kita, melalui para hamba-hamba Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama, dan kita diberi tugas. Di sini dikatakan bahwa supaya kita memberikan semangat yang baru. Oleh karena itu dari sini saya mau sampaikan kepada keluarga yang telah ditinggalkan. Mari untuk Ibu Winarti dan juga anak-anak Stefania, Widyasari, Stefania dan juga Kesia. Mari semangat berjuang bersama Tuhan karena Tuhan ada bersama kita. Amin saudara. Tuhan adalah suami dari Ibu Winarti yang akan memberikan segala kebutuhan, memberikan segala apa yang mereka butuhkan. Bapak Yahweh ada bersama dia. Bapak Yahweh ada bersama keluarga Ibu Winarti bersama anak-anak. Percaya, imani bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yahweh Bapa yang kekal. Haleluya. Saudaraku, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita. Kita boleh nikmati pada hari ini. Biarlah kita tidak hanya melakukan mendengarkan saja, tetapi kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya, haleluya. Amin. Saya mengundang pemain musik. Kita nyanyikan saudara lagu yang luar biasa, menjadi berkat bagi saya. Bersamamu Bapa kulewati semua. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri.
bersamamu Bapa. Sama Bapa kita melewati Ku lewati semua Haleluya. perkenananmu ya Kita ulangi lagi dari Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Tuhan.
Haleluya, haleluya. Bapak, kami sungguh bersyukur pada hari ini, di hari Sabat yang indah ini, di hari Sabat yang penuh dengan kenikmatan, di hari Sabat yang luar biasa, karena Bapak boleh berjumpa dengan kami semua melalui Roh-Mu yang kudus, melalui Roh Bapa yang ada di tengah-tengah kami. Kami telah diberkati Bapak. Dialah firman yang telah kami dengar, dialah firman-Mu yang telah kami terima dari-Mu ya Bapak. Pada hari ini kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Kami adalah murid-murid Bapa. Kami adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah biji mata-Mu. Kami adalah sahabat-Mu. Kami adalah mempelai. Kami adalah harta kesayangan-Mu. Kami begitu banyak berkat-berkat, begitu banyak yang kami terima dari Tuhan, Bapa Yahweh yang kekal. Pada hari ini kami bersyukur Bapa. Biarlah kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, melakukannya di dalam kehidupan kami, agar kami siap memperkatakan perkataan yang benar. Kami siap memperkatakan perkataan berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dijauhkanlah dari kami perkataan sia-sia dari mulut kami, karena Tuhan telah memberkati lidah mulut kami, memberkati kehidupan kami, memberkati keluarga kami, memberkati seluruh keberadaan kami. Terima kasih Bapak, Kau luar biasa, dahsyat, dan Bapa yang hebat di dalam kehidupan kami, di dalam segala jalan kami. Kami percaya malaikat-Mu terus menjaga mengawal kami, sehingga kami aman dalam perlindungan-Mu. Tembok pagar berapi mengelilingi kami, sehingga tidak ada bahaya, tidak ada kecelakaan, tidak ada niat orang jahat, tidak ada COVID-19 yang dapat menjamah kami, karena perlindungan-Mu yang sempurna atas kami. Mazmur 91 terjadi sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami mengimani, kami beriman, kami percaya kepada Bapak, kami percaya kepada janji-janji Bapak yang Tuhan Bapak telah sampaikan kepada kami semua, khususnya jemaat GPR Haleluya Depok, bahkan semua yang menyaksikan ibadah ini, semua yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, baik yang melalui aplikasi Zoom maupun Facebook. Hamba percaya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, Yahweh Sebaot Besem Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada WL. Haleluya. Terima kasih Bapak Tarel yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saudara semua sudah diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya. Kita mau mengakhiri ibadah kita, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan pengumuman dari hamba Tuhan Bapak Robert Siregar. Saya persilahkan. Ya, sahabat Salam, Bapak Ibu Saudara terkasih, puji Tuhan, Bapak Yahweh sungguh baik buat kita, yang terus memelihara kita, menyertai kita sampai hari ini. Tetap kuat dan semangat dan sukacita, dan ya buat Mbak Win, Kak Widya, Kak Keisha, Seva, saya tidak lihat. Ya, tetap kuat, tetap semangat, ya menjalani hari-hari yang Tuhan perkenankan buat Mbak Win, buat Kak Widya, Keisha, dan juga Seva. Kami tetap terus topang dalam doa-doa kami buat semua apa yang menjadi kerinduan hasrat hati Mbak Win dan semua yang sudah dipesankan hal-hal, mungkin sesuatu yang dipesankan Mas Mul mungkin di masa-masa akhirnya, baru hari ini tadi saya dengar dari Bang Dodo tentang banyak pesan yang sudah disampaikan oleh Mas Mul. Jadi luar biasa jikalau Tuhan yang memberikan kekuatan buat Pak Win, buat semua anak-anak bisa menjalani hari-hari yang Tuhan perkenankan. Dan juga saya baru dapat kabar pagi ini kalau Bapak Kevin kondisinya negatif, sudah di swab, puji Tuhan. Ya, tapi Mama Kevin positif. Saya sekalipun Mama Kevin tidak atau Papa Kevin tidak membuka layar, tapi pasti mendengar suara saya hari ini dan semua jemaat
mendengarkan hari ini, saya mohon dengan sangat untuk Mama Kevin makan. Jangan lemah, jangan terintimidasi dengan kondisi positif atau apapun itu. Semua yang sudah pernah melewati sudah kuat, sudah mendapatkan kemenangan. Ayo berjuang, ada madu, ada bawang putih, ada air putih, semua dipaksa masuk. Walaupun itu rasanya tidak enak di mulut, rasanya tidak enak di perut. Harus berjuang. Saya mohon dengan sangat buat Mama Kevin, ayo. Pikirkan yang baik saja. Pikirkan yang baik. Dan yakin percaya Mama Kevin pasti sembuh. Tapi harus dengan makan. Harus dengan minum. Ya. Berjuang semuanya, dan puji Tuhan saya juga sudah dapat kabar kalau Papa Darel pun juga sudah di PCR dan hasilnya negatif. Ya, terus topang dalam doa buat anak-anak Tuhan yang lain. Untuk Lai Sitinjak, apakah sudah dapat hasil terakhir? Lai Papa Alfa? Atau Boti sudah dapat kabar Lai Sitinjak sudah selesai isomannya? Belum nanya lagi, nanti mau ditanya lagi deh. Cuman terakhir sih bilangnya udah baikan gitu Bang, udah sehat. Udah puji Tuhan, udah baikan. Puji Tuhan. Jadi kabar sukacita, kabar luar biasa terus terjadi buat anak-anak Tuhan ya. Buat Boles juga sudah mulai pulih. Puji Tuhan sudah. Puji Tuhan. Udah makan, udah enak udah. Ya, luar biasa ya. Buat anak-anak Tuhan, COVID itu nyata, tapi bukan COVID yang membuat kita kalah, tapi Bapa Yahweh membuat kita menang. Amin. Atas segala sakit penyakit. Ya, kita yakin percaya Bapa Yahweh kita, Bapa kita besar. Yahweh yang kita sembah itu besar, Yahweh yang kita sembah itu dahsyat. Yakin percaya pertolongan Tuhan tak pernah terlambat buat kita semua. Gunakan semua media. Pujian penyembahan, baca firman Tuhan, mazmurkan firman Tuhan. Bahkan minum itu yang menyehatkan tubuh kita, menyehatkan jiwa kita. Ya, terus perkatakan yang baik. Saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh. Bapakku lebih besar daripada COVID. COVID, aku udah injak-injak. Katakan kata-kata seperti itu, maka dengan iman kita, dengan profetik kita sudah mendapatkan kesembuhan yang dahsyat dan luar biasa. Sakit yang diizinkan Tuhan membuat kita nanti bisa bersaksi. Memang nggak enak lah sakit itu. Ya, cuma bilang begitu. Jadi nanti buat orang-orang, ya saya sudah melewati semuanya. Saya sudah melewati semuanya dan saya menang. Ya, saya sudah melewatinya dan saya sudah menang. Itu kita bisa saksikan kepada banyak orang. Ya, tetap semangat buat Mami Wida. Semangat luar biasa. Ya, buat anak-anak Tuhan lain juga semangat. Semangat yang mengalahkan segalanya. Ya, tidak ada lagi yang lain. Bapak Yahweh yang berkati buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu depan. Ada Semida. Bapak Yahweh yang berkati dengan berkat yang melimpah pada tanggal 22 dan Jire nanti tanggal 19. Bapak Yahweh memberkati buat Jire tanggal 19 Juli akan berulang tahun. Yang satu apa kedua ya? Kedua. Tuhan memberkati buat kita semua, sahabat Shalom. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Haleluya. Terima kasih untuk semuanya. Saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Terima kasih ya Bapakku yang baik. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu ya Bapa, ya Rajaku. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau yang sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya.